Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal tersebut disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Kepolisian Dirkrimum Polda Sumbar bersama Ditpropam dan Kabid Humas Polda Sumbar menemukan fakta baru pasca penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Hal itu disampaikan pada rilis di Mapolda Sumbar. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Diduga setelah menembak korban, pelaku juga menembak ke rumah Kapolres Solok Selatan sebanyak 7 kali dan di saat itu Kapolres juga sedang berada di dalam rumah. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Hingga saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Mapolda Sumbar. Untuk sementara, pelaku dikenai pasal berlapis tentang penghentian sebagai polisi hingga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada yang baik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan. Jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut kepolisian masih mendalami kasus ini. Soal motif kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan, Kapolda Sumbar menyebut motif masih bisa berubah karena penyidik menemukan keterangan berbeda dari saksi yang diperiksa. Pertama, kemarin saya sampaikan tentang apa yang harus saya ucapkan terkait dengan motif. Motif itu nanti biar saja dibuktikan nanti di persidangan. Ada hal-hal yang memang sulit sekali untuk memastikan seperti apa motif, karena ini antar pribadi bisa, atau antar pribadi ke organisasi, atau internal, atau konflik of interest. Ini sedang kami dalami sampai saat ini. Boleh jadi yang kami rilis kemarin itu ada perubahan manakala nanti ditemukan kesaksian dan pembuktian baru setelah kami memeriksa semua pihak, baik itu tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Kan tadi ditanyakan oleh media dan ini juga yang ditunggu masyarakat. Tetapi tidak semua informasi itu harus diungkap saat ini sebelum semuanya diproses secara tuntas. Untuk motif memang sulit sekali untuk dibuktikan apakah itu saja masalahnya. Pastinya kami perlu waktu juga untuk mendalami motif itu.
kemarin sudah terekspos apakah masalah galian C, apakah masalah tambang, atau masalah pribadi yang lain, itulah yang sedang kami dalami. Tetapi itu karena saat saya press release awal itu meluruskan dari informasi pagi yang sudah beredar ke media, sehingga kami harus tetap berdasar pada pendalaman setelah memeriksa semua saksi termasuk tersangka. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas RI, Yusuf Warsin, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza dan juga Pak Yusuf. Selamat sore. Selamat sore Diandra, salam sehat. Salam sehat Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, Kompolnas ini kan akan mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi. Apa saja bentuk pengawalannya nanti Pak? Ya tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Arief Wicaksono, karena memang kesepakatan kami rapat bersama Ketua Kompolnas Pak Budi Gunawan. Nah, yang perlu kami dalami betul kronologi peristiwa. Kronologi peristiwa itu sangat penting untuk menemukan akar masalahnya. Ada masalah apa sesungguhnya pada diri oknum ini, karena begitu mudah dia menarik pelatuk dor itu untuk menembak rekannya. Itu saya bertanya betul itu ada masalah apa, itu kronologinya. Yang kedua motif sementara yang kami dapatkan kan itu soal adanya pengusutan Satreskrim dugaan galian C. Ya, apa hubungannya dengan oknum Kabak Ops ini, kan tentu ini harus betul kami dalami, sehingga nanti apabila sudah terang benderang hasil pendalaman ini, kami akan memberikan saran dan masukan baik di dalam pengusutan kasus tersebut maupun dalam rangka untuk memberikan saran pencegahan yang akan datang, bahwa peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi karena ini kaitannya dengan penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota dan pejabat. Nah ini tentu senantiasa menjadi sorotan kami sebenarnya soal penyalahgunaan senjata api ini. Begitu mudahnya senjata itu digunakan untuk membunuh. Baik, mungkin saya saat ini akan beralih ke Pak Reza. Pak Reza, bagaimana Anda melihat kasus polisi versus polisi ini? Ketika media mewartakan bahwa tersangka ini menembak satu orang, maka sebutan oknum menurut saya memang relevan. Dalam pengertian terbuka ruang spekulasi bahwa yang terjadi adalah konflik pribadi. Jadi penembakan sekaligus pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pertentangan antara dua orang. Tetapi ketika kemudian juga tersiar kabar bahwa tersangka melakukan penembakan ke arah rumah Kapolres, maka menurut saya alih-alih menerapkan teori apel busuk, buka sudah ruang diskusi bagi teori yang lain, itu teori gentong rusak atau rotten barrel theory. Teori ini justru yang mengatakan bahwa ketika terjadi kejanggalan, keanehan, penyimpangan, kejahatan, aib, pelanggaran atau sejenisnya di dalam otoritas penegakan hukum, maka alih-alih sorotan ditujukan kepada oknum per oknum, tapi justru dicari tahu seberapa jauh kemungkinan bahwa ini ternyata merupakan berakar dari kejahatan sistemik yang sudah berakar di dalam otoritas penegakan hukum itu sendiri. Sudah barang tentu ketika kita menerapkan kata oknum atau ketika kita mencoba menerapkan teori gentong busuk bahwa ini merupakan kejahatan sistemik di dalam otoritas penegakan hukum, maka ramifikasinya akan berbeda satu sama lain. Proses investigasinya skalanya menjadi lebih luas, pertanggungjawabannya pun menjadi lebih multidimensional. Baik, mungkin saya mau ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, apakah Kompolnas ini menyoroti mengenai kasus penembakannya saja atau juga menyoroti permasalahan yang lebih besar, yaitu keterkaitan dengan penangkapan tambang galian C? Ya kalau kami akan melihat kronologi, tentu itu sangat luas gitu. Permasalahan sebelum terjadinya peristiwa itu. Sementara informasi yang awal kita terima itu Satreskrim sedang melakukan pengusutan dugaan galian C ilegal. Kalau itu memang ada, tentu ya kami mendorong itu tetap dilakukan, diusut secara profesional, tidak boleh terhenti. Nah, cuman apa kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini? Nah, Kabak Ops ini sendiri kan sebenarnya beban kerjanya pada saat ini luar biasa besar karena merencanakan dan pengendalian operasi mantap praja pilkada serentak di wilayah hukum Polres Solok. Nah sebenarnya itu, nah terus apa ada kaitannya dengan pengusutan ini? Nah ini kan harus terang ini kita mendapatkan
penjelasan, klarifikasi dari Polda Sumbar dan bagaimana klarifikasi dari Kapolresnya, dari Wakapolresnya, permasalahan-permasalahan sebelumnya itu antar pejabat yang ada di situ, apakah memang ada atau ini memang persoalan murni terkait dengan pengusutan dugaan galian C yang dilakukan oleh Satreskrim. Ini semuanya kami lihat. Kami lihat nanti ya tentu kita mendorong sekali lagi dengan kehadiran Kompolnas turun langsung itu kami memastikan bahwa ini profesional, transparan, dan akuntabel, tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Hanya sekali lagi, tentu semuanya itu karena ini sudah dilakukan pengusutan secara hukum, pidananya dan kode etiknya terhadap oknum Kabak Ops ini, maka fakta-fakta dan bukti-bukti hukum itulah nanti yang akan menuntun bagaimana pengusutannya yang pasti, yang bersangkutan, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Kapolri, ya tindak tegas. Kami melihat yang bersangkutan ini tidak bisa terbebas dari sanksi yang paling berat di dalam kode etik, yaitu sanksi PTDH. Baik, saya akan kembali ke Pak Reza. Pak Reza, dalam kasus ini kan ada dugaan bahwa pelaku sebagai backing tambang ilegal. Tentunya membuat kasus ini menjadi lebih kompleks begitu. Dan apakah menurut Anda ada faktor ekonomi atau kesempatan finansial yang bisa mempengaruhi mentalitas dan juga moralitas petugas yang seharusnya menjaga hukum begitu, Pak? Oh, sudah barang tentu. Teori klasik menyebut bahwa ada dua subkultur yang paling dominan yang marak di sekian banyak lembaga penegakan hukum, yaitu subkultur brutalitas, perilaku brutal, dan yang kedua adalah subkultur korup, yaitu ya hengki-pengki, permainan uang antara pengusaha-pengusaha hitam dengan oknum-oknum yang juga hitam. Tapi menurut saya begini, kalau masalah ini ingin diselesaikan dengan cara yang paling gampang, dalam pengertian tidak merembet kemana-mana, dan juga relatif bisa menjaga nama baik institusi, maka cukup simpulannya adalah ini konflik pribadi. Diwarnai juga dengan kemungkinan adanya gangguan mental, gangguan kejiwaan, tekanan kerjaan, stres, dan isu-isu personal lainnya. Maka selesai tanda petik. Tapi perkiraan saya, kalau simpulannya sesederhana itu, maka ekspektasi atau tepatnya bahkan mungkin kecurigaan publik tidak akan terjawab. Ada organisasi bernama Walhi Sumatera Barat yang sudah menyebut bahwa latar belakang peristiwa ini tampaknya berkaitan dengan rahasia umum tentang adanya backing di balik tambang liar di wilayah Sumatera Barat. Lalu kemudian kita jadikan pernyataan dari Walhi Sumatera Barat itu sebagai sebuah acuan, maka sekali lagi simpulan sederhana bahwa ini merupakan masalah pribadi, masalah antar individu, dan ada tekanan mental di dalamnya, tidak akan laku, tidak akan meyakinkan publik. Karena itu, sekali lagi, menurut saya, akan sangat jitu apabila investigasi tidak hanya ke arah sisi mikro, yaitu individu per individu, tapi juga ke arah makro, yaitu tentang bagaimana barangkali sedikit banyak ada kontribusi dari lembaga, dari kantor itu sendiri, dari institusi Polri itu sendiri, bagi terjadinya peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan ini. Baik, saya akan kembali ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, banyak netizen atau masyarakat yang mengomentari bahwa perilaku pelaku saat penangkapan itu ada teriakan melawan dari pelaku dan juga saat dimintai keterangan oleh polisi, pelaku ini sambil merokok. Hal ini juga disoroti oleh DPR Komisi 3, yaitu sebelumnya juga Ketua Komisi 3 Habibur Rahman sempat mengomentari soal hal ini. Apakah Kompolnas juga akan ikut menyorotinya juga, Pak? Oh ya, itu bagian yang kita sorot. Kami juga telah melihat soal foto-foto itu sudah kami sorot. Itu bagian yang sangat perlu kami mintakan klarifikasi apabila memang ada kelalaian tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh yang bertugas menangani oknum tersebut, ya pasti itu akan diberikan sanksi. Nah, itu akan diproses. Kami akan memberikan saran kalau memang itu lalai, ya kita sarankan itu diproses, itu saja. Itu hanya yang pasti soal apa yang disarankan oleh Bang Reza itu penting. Tentu sekali lagi karena ini ada kaitannya semula. Nah, informasi yang awal kita terima ada kaitannya dengan pengusutan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim Solok. Ya itu tentu kita dorong dituntaskan itu. Sampai mana, sampai tentu semuanya itu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, karena itu adalah kewenangan penyidik, itu kita dorong. Kaitannya dengan oknum Kabak Ops ini, ya itu dituntaskan. Jadi semuanya berjalan. Kami pastikan kehadiran Kompolnas meminta klarifikasi langsung, melakukan pendalaman kronologi dan motifnya, semuanya dalam rangka mendorong dua hal itu. Baik, terima kasih
Pak Yusuf dan juga sebelumnya terima kasih Pak Reza Indragiri sudah bergabung bersama iNews hari ini. Bapak, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat Diandra. Semoga kita nggak ketemu lagi Bang Reza di media lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan akhirnya dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Siri Napase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Proses pemakaman ini berlangsung dilakukan secara upacara kematian dinas kepolisian yang gugur dalam tugas. Keluarga, kerabat, dan rekan kerja almarhum berdatangan untuk melihat detik-detik peti jenazah almarhum dimasukkan ke liang lahat. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Selain itu, proses pemakaman ini juga diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan tragis. Pasti kaget, terutama mamanya kan, yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara ini. Kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Kami tidak minta yang berlebihan, tapi sesuai dengan regulasi dan aturan. Bahwa membunuh dengan cara sadis begitu, hukumannya seperti apa? Tentu kepolisian lebih tahu. Sebelumnya publik dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan melakukan sidang ulang terhadap perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara. iNews sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.